Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Ibu-ibu semuanya, selamat bergabung di Zoom meeting kita pagi hari ini. Selamat datang di acara persembahan spesial dari Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Kota Madiun untuk segenap anggota Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Kota Madiun. Ya, dari kita untuk kita. Dan ibu-ibu semua senang sekali saya Sri Wahyu Handayani yang akan memandu jalannya acara pagi hari ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang nanti akan kami bagikan di tengah-tengah acara. Dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat. Hadirin ibu-ibu semuanya, dalam beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh segmen-segmen yang tentu saja menarik dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Dan tentu saja dengan narasumber yang luar biasa dan expert di bidangnya. Yaitu modifikasi formula WHO sebagai upaya pencegahan stunting dan basic phone fotografi dalam meningkatkan penjualan online. Baik hadirin, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini berikut sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Kota Madiun yang akan diwakili oleh Ibu Heni Abdul Basit. Disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita RSUD Kota Madiun, yang kami hormati anggota Dharma Wanita RSUD Kota Madiun, dan seluruh peserta Zoominar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan, dan iman. Hadirin yang berbahagia, dengan tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga era digital yang merupakan tema peringatan HUT Dharma Wanita yang ke-23 di tahun 2022 ini, kami keluarga besar DWP Dharma Wanita RSUD Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara online yang dikemas dalam acara Zoominar dengan mengambil tema yang pertama mencegah stunting dan yang kedua terkait dengan marketing. Untuk tema yang pertama dengan judul modifikasi formula WHO sebagai usaha pencegahan stunting, tema ini kami ambil sebagai bentuk kepedulian kami terkait dengan masalah stunting yang masih banyak ditemui di masyarakat. Adapun tema yang kedua terkait marketing penjualan secara online dengan harapan anggota Dharma Wanita khususnya DPW RSUD Kota Madiun dapat mengambil ilmu dan kiat-kiat marketing secara online melalui basic phone fotografi bagi anggota yang memiliki usaha atau sedang merintis usaha dan yang mau berwirausaha. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa narasumber dengan dua tema Zoominar tersebut adalah potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anggota DPW RSUD Kota Madiun. Dua narasumber tersebut adalah satu, Ibu Kukuh Kristiani, Sarjana Gizi yang akan menyampaikan materi modifikasi formula WHO sebagai usaha pencegahan stunting. Dan narasumber yang kedua, Ibu Eka Ferawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, yang akan menyampaikan materi dengan judul Basic Phone Fotografi dalam meningkatkan penjualan online. Hadirin yang berbahagia, sebagai rangkaian kegiatan Zoominar dalam rangka HUT Dharma Wanita yang ke-23 ini, DWP RSUD Kota Madiun akan melaksanakan kegiatan pembagian pudot penting, yaitu puding yang dibuat
untuk mencegah stunting yang akan diberikan di pasien di klinik anak dan klinik Origin. Hadirin yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoominar dalam rangka HUT Dharma Wanita ke-23 dilanjutkan dengan pembagian pudot penting. Kami nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Heni Abdul Basit dan ibu-ibu semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan isu prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pencegahan anak stunting sangatlah penting, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dan langsung saja kita menuju ke sesi yang pertama. Telah hadir di antara kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Persagi Kota Madiun. Beliau juga Kepala Instalasi Gizi di RSUD Kota Madiun dan sekaligus anggota Dharma Wanita Persatuan unit RSUD Kota Madiun. Wow. Selamat pagi Ibu Kukuh Kristiani. Selamat pagi Ibu Yani. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu, peserta kita sudah tidak sabar untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Kota Madiun, yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus dan juga anggota, ibu-ibu anggota Dharma Wanita RSUD Kota Madiun. Langsung kita mulai nggih. Terima kasih, mohon izin. Kali ini kami akan menyampaikan materi kami dengan judul atau bertemakan modifikasi formula WHO sebagai upaya pencegahan stunting. Ibu-ibu yang terhormat, ini produk kita ini kita namakan puding penting, puding sedot pencegah stunting. Sebelum kita ke masalah puding penting tersebut, kita mereview dulu apakah itu stunting. Saya rasa semua ibu-ibu sudah mengetahui tentang stunting, karena stunting ini merupakan isu nasional yang saat ini juga sudah viral. Mulai tahun 2020 itu sudah dikumandangkan oleh Kemenkes. Kita mereview yang dinamakan stunting itu menurut BKKBN 2021 adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak serta tumbuh kembang anak. Sedangkan menurut Kemenkes RI 2020 adalah suatu kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah tinggi badan anak menurut umur. Sebagai indikator apakah anak tersebut bisa dikatakan stunting atau tidak, salah satunya dengan indikator tinggi badan menurut umur. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah prevalensi data stunting di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan juga nasional. Ini data kita pada tahun 2021 dari hasil SSGI. Untuk tingkat nasional itu 24,4%, Jawa Timur 23,5%, sedangkan Kota Madiun 12%. Untuk target nasional diharapkan pada tahun 2024
angka stunting bisa turun menjadi 14%. Di Kota Madiun sendiri sebenarnya sudah jauh di bawah angka provinsi dan nasional, karena kita tahun 2021 itu 12%, 12,4%. Tetapi pemerintah kota tetap mengupayakan agar stunting di Kota Madiun pada tahun 2024 itu zero stunting. Jadi warga Kota Madiun bebas stunting, begitu nggih Ibu-ibu. Kemudian untuk salah satu pencegahan program stunting tersebut adalah dengan pemberian formula WHO atau yang sering kita sebut F100 pada anak dengan malnutrisi, yaitu gizi kurang dan gizi buruk. Tapi untuk pemberian F100 ini ada beberapa kendala. F100 itu komposisinya susu skim, kemudian gula pasir, dan minyak kelapa sawit atau minyak sayur tersebut. Kendalanya biasanya pasien atau anak-anak yang kita beri F100 itu daya terimanya kurang karena memang ada rasa minyak di situ. Kemudian kami dari instalasi gizi itu mengupayakan bagaimana agar F100 tersebut bisa diterima dengan baik oleh pasien dengan memodifikasi bahan-bahan formula WHO tersebut dengan menambahkan beberapa bahan makanan yang tentunya kita pilih bahan makanan tersebut mudah didapat, harganya tidak mahal, kemudian pengolahannya juga mudah. Jadi kemungkinan besar ibu-ibu balita bisa melakukannya sendiri di rumah, begitu nggih. Sebentar, ini saya kembalikan dulu. Yang tadi. Nah, ya, ini resepnya nggak Ibu-ibu. Coba diperhatikan untuk resepnya kita pakai susu skim. Jadi susu skim itu susu yang lemaknya rendah, tetapi memiliki komponen protein yang tinggi. Karena untuk anak stunting itu memang protein yang diperlukan untuk untuk tumbuh kembang tinggi badannya. Kemudian susu skim kita pakai 43 gram, gula pasir, minyak kelapa sawit, kuning telur, agar-agar, tepung maizena, buah, dan air. Buah bisa kita ganti dengan sayuran. Kemudian ini kandungan gizi pupuk penting untuk 2 porsi. Jadi satu resep itu bisa jadi untuk 2 porsi, nggih. Itu kita anjurkan dalam 1 hari anak-anak mengkonsumsi 2 porsi menika. Jadi untuk energinya itu 497 kalori, proteinnya 18 gram, lemaknya 21 gram, karbohidrat 62 gram, kemudian vitamin-vitamin yang lainnya juga ada. Ada vitamin A, vitamin C, natrium, kalium, zat besi, dan zinc. Kalau kita bandingkan dengan AKG anak usia 1-3 tahun, kebutuhan anak usia 1-3 tahun itu sekitar 1.350 kalori. Persentase pemenuhan dari pudot penting ini sudah mencapai 37% dari kebutuhan. Untuk proteinnya sudah 91% dari kebutuhan. Karena memang kita utamakan di protein untuk tadi tinggi badan anak supaya bisa lebih meningkat begitu. Kemudian untuk biaya produksi, untuk satu resep pudot penting ini sekitar 10.000. Itu biaya bahan. Jadi kalau misalnya mau dikemas dalam bentuk botol atau mungkin dalam bentuk cup itu akan menambah biaya. Tapi untuk bahannya saja cukup 10.000 untuk satu resep. Dan saya rasa ini tidak terlalu mahal nggih untuk bisa dikerjakan di rumah bagi ibu-ibu yang mempunyai balita yang mana nanti misalnya makannya sulit dan sebagainya. Jadi
eh, ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk pemberian makan tambahan bagi balita. Selain itu juga bisa dijadikan usaha bagi ibu-ibu yang mungkin eh, untuk berwirausaha, gitu. Bisa dijual lagi, kemudian dikemas yang cantik seperti itu. Terima kasih, ini sudah selesai untuk paparan tentang pudot penting kita. Selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan bagaimana pembuatan pudot ini, karena ini sangat mudah sekali dan bisa dilaksanakan semuanya. Saya rasa ibu-ibu semua pasti bisa membuatnya di rumah. Langsung aja berarti nggih, praktek. Baik, ini ada teman kami dari instalasi gizi juga, Mbak Angel. Monggo mungkin bisa dipraktekkan. Pasang dulu APD-nya. Yang pertama kita siapkan APD agar terjaga kebersihan ya, dan kualitas bahan makanan nanti ya waktu jadi produk. Langkah kedua kita siapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama susu skim seberat 43 gram atau 8,5 sendok makan. Kemudian gula pasir 33 gram atau 2,5 sendok makan. Kemudian kita menggunakan minyak kelapa sawit sebanyak 16 ml atau 3 sendok teh. 3 komposisi ini adalah formula dari WHO yang harus ada, nggih Ibu-ibu. Kemudian ada kuning telur 1 butir atau 20 gram. Kuningnya saja ya, tidak pakai putihnya. Nanti kalau putih biasanya amis kalau pakai putihnya. Kemudian agar-agar secukupnya atau sekitar 0,7 gram. Kemudian ada tepung maizena 0,5 gram atau secukupnya. Kita membutuhkan sangat sedikit agar-agar dan tepung maizena. Nanti kalau terlalu banyak, terlalu kental. Kemudian buah itu sekitar 100 gram atau sari buah. Bisa kita ambil sarinya, bisa kita buah langsung juga boleh. Kemudian air, kita tambahkan air sampai 400 ml. Jadi untuk satu resep pudot ini, itu 400 ml nanti jadinya. Setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita masukkan ke blender semua bahan agar bisa homogen nanti waktu kita memblendernya tersebut. Kita jadikan satu semua bahan-bahan.
Kok kena? Nggak bisa, Kak. Kak, coba. Sebentar, ada kendala teknis. Nah, Kak, kurangnya itu. Supaya di blender agar tercampur dari bahan-bahan tadi, terutama minyaknya. Jadi minyak itu kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lain itu tentunya akan menyendiri gitu. Jadi tidak bisa tercampur secara merata. Itu biasanya yang menyebabkan pasien-pasien itu kurang menyukai karena ada rasa minyaknya tadi. Di sini selain kita bisa menggunakan buah, kita juga bisa ganti dengan sayuran. Jadi mungkin anak-anak yang kurang suka sayur bisa diganti dengan wortel, bayam untuk menambah cita rasanya. Setelah di blender, kemudian kita panaskan. Kita saring dulu, nggih. Setelah di blender kita saring dulu agar jika ada kotoran atau dan sebagainya atau serat-seratnya itu bisa tidak katut di ininya di. Kemudian kita panaskan dengan api kecil. Sambil terus diaduk karena komposisinya ada agar-agar dan maizena. Nanti kalau misalnya tidak diaduk terus akan menggumpal seperti itu. Ini cukup lama, nanti kita menunggu sampai benar-benar mendidih. Dan sekali mendidih harus langsung segera diangkat. Tidak perlu lama karena nanti bisa pecah hasilnya. Untuk minyaknya bisa kita pakai segala macam merek, nggih, silakan kalau mau pakai minyak yang merek apa, yang penting jangan minyak jelantah, jangan minyak bekas. Bisa kalau mau minyak yang bagus juga boleh. Ya. Blue band bisa, cuma nanti akhirnya kandungan natriumnya yang lebih tinggi gitu. Jadi tetap iya. Terus apa rasanya juga nanti tesnya beda gitu gitu. Susunya juga kita pakai susu skim yang rendah lemak dan tinggi protein. Banyak merek di pasaran ya susu skim banyak itu. Ada Lactona skim, ada. Atau kalau mau beli susu skim yang kiloan itu juga ada, boleh. Atau biasanya kalau ibu-ibu yang punya balita yang di program pemerintah kota yang mendapatkan bantuan itu susu
saya sebutkan merek nggih, enggak apa-apa nggih. Biasanya dari dinas itu dapatnya Isokal gitu. Jadi itu juga boleh dipakai gitu. Kadang anak-anak kan bosen juga kalau misalnya minum susu tok gitu. Mungkin butuh juga yang kreasi-kreasi, modifikasi dengan rasa-rasa buah, rasa sayur dan sebagainya. Nanti bisa diincip yang baru jadi bagaimana rasanya ibu-ibu di sini. Jadi ibu-ibu ini dengan harga yang murah ya, tadi bahannya hanya Rp10.000 satu resepnya. Kita harapkan untuk balita-balita stunting itu diberikan satu resep ini per hari. Jadi dua porsi ya, bisa diberikan waktu snack, misalnya snack pagi gitu, juga snack sore. Jadi ini tetap merupakan makanan tambahan yang padat gizi. Jadi satu resep tadi sudah hampir 500 kalori. Jadi gitu nih. Satu porsinya berarti sekitar 250 ya Kak. 250 kalori untuk 200 cc udot. Terus proteinnya pun juga tinggi karena satu resep tadi mengandung 18 protein. Jadi satu porsi udot itu mengandung sekitar 9 gram protein. Jadi memang kita usahakan bagaimana anak-anak itu bisa mengkonsumsi makanan tambahan itu tidak terlalu banyak dengan porsi kecil, tapi sudah padat gizi seperti itu. Ini sudah mulai mendidih, langsung kita matikan. Ini sudah jadi ya ibu-ibu, jadi seperti ini nanti kita tunggu sampai uap panasnya hilang, baru kita masukkan ke kemasan ya. Jadi boleh kalau misalnya mau dijual lagi itu bisa ditaruh di botol, bisa jadi 2 botol. Kemudian enggak. Nanti kalau agak dingin itu menggumpal tapi tidak seperti jelly gitu yang masih bisa disedot. Kenapa? Karena kita tidak buat sampai puding sampai mengeras seperti itu karena tujuan kita memang biar lebih mudah dikonsumsi. Kalau anak-anak itu kalau nyedot gitu kan lebih gampang, lebih enak seperti itu. Ini sudah jadi, tapi masih panas ya. Jadi dibiarkan dulu. Kalau misalnya di rumah untuk dikonsumsi sendiri ya bisa langsung di gelas. Ini contoh kita yang sudah jadi. Ya. Satu resep. Sini, Mak. Sini dulu, Kak. Satu resep ini tadi jadi 2 botol ya. Jadi satu botol ini 200 cc. Ini yang rasa semangka, kemudian yang ini rasa wortel. Dari bahan wortel. Jadinya seperti ini, ya. Satu porsi ini mengandung 249 kalori. Jadi sudah kita cantumkan juga nilai gizinya, ya. Kemudian proteinnya 9 gram, lemak 10 gram, dan karbohidratnya 31 gram. Kalau dibandingkan dengan susu-susu komersial seperti yang di pasaran, itu kandungan proteinnya lebih tinggi di sini dengan harga yang murah, gitu ya. Kemudian kita sudah menguji juga ketahanannya. Biasanya dalam kulkas itu bisa tahan sampai 3 hari, gitu. Jadi ini produk kita yang sudah jadi. Kemudian kita lebih menganjurkannya bisa dikonsumsi saat dingin. Jadi biar lebih segar seperti itu. Saya rasa sudah cukup sekian.
Mungkin ada yang bertanya atau tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu Kukuh. Ya, Nggih, Bu Ervin, monggo silakan. mungkin bisa disampaikan batas minimal usia untuk anak-anak yang boleh mengkonsumsi pudot tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ervin. Pudot ini bisa dikonsumsi oleh anak yang tentunya sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi selama 6 bulan itu kita masih menganjurkan untuk ASI saja, gitu nggih. Jadi di atas itu bisa dikonsumsi. Terima kasih. Baik Ada Ibu lagi? Kukuh, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Khotimah melalui kolom chat. Izin bertanya, kalau minyak kelapa diganti minyak zaitun atau margarin, ini saya nyebutkan merek nggih, Ibu, Blue Band, dari Mbak Nurul menyampaikan Blue Band. Apakah diperbolehkan? Silakan Ibu langsung dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul Khotimah. Boleh kita pakai minyak selain minyak kelapa sawit, itu sangat dibolehkan ya. Jadi memang intinya adalah yang ada kandungan lemaknya. Terus kemudian kalau tadi margarin itu sudah kita jawab tadi sama dengan pertanyaan Bu Tina. Kalau margarin itu bisa juga dipakai. Cuma nanti akhirnya merubah cita rasa dan juga kandungan natriumnya yang nanti terlalu tinggi. Jadi lebih baik kita anjurkan untuk minyak kelapa sawit atau minyak sayur yang mudah didapat nggih Bu Nurul nggih, yang mudah didapat di rumah, dan saya rasa semua ibu-ibu punya kalau minyak kelapa sawit tersebut. Begitu, ada lagi mungkin? Ada satu lagi pertanyaan Ibu, izin bertanya, ini dari Ibu Rohimah Agustina. Izin bertanya, kalau di kulkas tahan berapa hari? Iya, sudah tadi dijawab. Bisa tahan 3 hari nggih. Ini sudah kita kasih ED-nya juga, expired date-nya. Jadi memang kita harapkan sekali dibuka itu dihabiskan. Karena memang ini untuk sekali minum. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dibuka ya segera dihabiskan. Kalau di suhu ruang mungkin sampai 2 atau 3 jam itu masih tahan. Kalau di kulkas bisa disimpan sampai 3 hari. Kita pernah nyoba juga sampai 5 hari itu sebenarnya enggak apa-apa. Cuman takutnya nanti karena suhu kulkasnya tidak sesuai, lebih amannya itu 3 hari. Gitu. Oke. Sudah nggih, saya rasa sudah jelas. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi tentang pudot penting ini, bisa nggih menghubungi kami di instalasi gizi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk ibu-ibu Dharma Wanita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Luar biasa sekali. Jadi prinsipnya dengan biaya yang murah dan proses pembuatan yang cukup mudah, kita bisa menghasilkan asupan yang bernilai cukup tinggi dan bisa menjadi alternatif untuk pencegahan stunting. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita memulai ke sesi yang kedua, alangkah baiknya jika kita abadikan momen kebersamaan kita di pagi hari ini dengan berfoto bersama. Silakan videonya diaktifkan. Host siap. Baik. Berikan senyum termanis Anda. Jadi kita abadikan momen kebersamaan kita di pagi hari ini. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Sudah ya? Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Dan foto produk bisa meningkatkan kepercayaan para pembeli sekaligus konsumen. Dan saat tertarik, konsumen bisa mengunjungi situs online terkait produk tersebut. Peluang terjadi transaksi pun cukup tinggi. Dengan begitu, pengaruh foto produk terhadap keputusan pembelian cukup tinggi. Jadi setelah tadi kita bersama-sama membuat pudot penting, puding sedot
pencegah stunting, selain bisa kita konsumsi sendiri, bisa juga kita pasarkan dan tentu saja menambah pendapatan untuk keluarga. Basic Phone Photography dalam meningkatkan penjualan online dengan narasumber Ibu Eka Ferawati, SKM MKes. Selain sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Kota Madiun, beliau adalah Kepala Seksi Penunjang Medis di RSUD Kota Madiun. Ibu-ibu semuanya, kita sambut Ibu Eka Ferawati, SKM MKes. Ibu Vera, selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah, walaupun sedikit batuk, ini lagi mode tantri kotak, Alhamdulillah. serak basah. Oke, siap. Ibu Terima silakan. kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan yang ke-23, tetap maju bersama membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Unit RSUD Kota Madiun ataupun yang mewakili. Yang kedua, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Unit RSUD Kota Madiun serta ibu-ibu anggota Dharma Wanita Unit RSUD Kota Madiun yang mengikuti acara webinar ini. Mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi acara ini. Sebenarnya saya bukan narasumber karena ilmu yang saya punya untuk basic phone ini hanya sedikit. Jadi kita di sini cukup berbagi pengalaman, berbagi sedikit ilmu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang salah, mohon dikoreksi saja karena saking ilmunya yang baru sedikit. Mungkin ibu-ibu semua, karena kita di sini adalah berbagi pengalaman, pastinya teman-teman punya pengalaman nih untuk berbelanja online. Kayaknya tidak, mungkin tidak. Baik itu mau beli by WhatsApp, aplikasi Facebook, atau yang marketplace seperti Shopee, Lazada, Topet, itu semua kan semuanya teman-teman pasti sudah pernah. Bahkan sering. Mungkin teman-teman yang di gedung ini bisa berbagi pengalaman. Mungkin Bu Tina, Ibu Hima Agustina yang setiap hari selalu ada paket. Monggo bisa berbagi pengalaman kenapa kok berbelanja online, lebih memilih berbelanja online. Padahal kita tahu kita tidak mengetahui barangnya secara langsung. Monggo Ibu Tina, supaya kita berbagi pengalaman saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu ya kita sebagai ibu-ibu ya pertama kenapa kok memilih belanja online? Kita mengirit waktu yang pertama karena dengan belanja online kan kita tidak perlu keluar. Kemudian kita di online sekarang juga sangat menarik ya untuk foto, pengemasan dan sebagainya sehingga kita para ibu-ibu itu mesti wah ini kayak bagus gitu ya. Kayak bagus gitu. Kemudian kita nggak perlu keluar. Yang kedua juga lebih murah ya. Kalau misalnya kita beli di kita sebut saja Shopee, mungkin Lazada, seperti itu kita bisa membandingkan harga dan lebih murah. Kita nggak perlu kemana-mana, barang sudah datang dengan sendirinya seperti itu. Mungkin sharingnya ibu-ibu yang lain sama ya. Jadi lebih ke pemilihan waktu sama harga. Terima kasih Bu Vera. Bu Tina. Mungkin ada pengalaman berbelanja online lainnya dari Bu Erpin atau Bu Dewi di sini, karena kita tahu kan ya di bawah tangga itu yang namanya paketan pasti menumpuk setiap hari. Tidak mungkin itu namanya belanja langsung, pasti itu kan adalah belanja online. Lah, monggo Mbak Dewi untuk membagi pengalamannya, kita sama-sama berbagi pengalaman tentang belanja online. Seperti pada umumnya ibu-ibu, hobinya pasti belanja. Kenapa berbelanja online? Karena lebih praktis, kemudian barangnya up to date, itu yang sangat penting. Up to date ini kekinian ya bahasanya, itu lebih terbanyak tersedia variannya di marketplace ya, jadi online. Kemudian kita nggak perlu kemana-mana,
kadang-kadang aja beli, yang saya belum pernah beli memang anu Bu, es batu online belum pernah. Beli es batu online belum pernah. Katakanlah kita beli sampo gitu aja ya, apa krim-krim bat itu aja. Padahal kan di toko sebelah itu ada, karena kita kadang nggak punya waktu dengan kesibukan dari pagi sampai sore itu sudah bekerja, lebih senang belanja online, tinggal transfer, besok barang sudah datang. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi pengalaman-pengalaman teman-teman ibu-ibu Dharma wanita yang di sini yang biasa berbelanja online. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan sedikit. Ternyata berbelanja online itu lebih mudah. Itu tadi salah satu alasan teman-teman ya. Yang pertama lebih mudah, barang lebih up to date. Terus mungkin yang ketiga lebih menarik. Nah, di sini ada kata lebih menarik. Lebih menarik yang namanya online itu kan dilihat dari foto yang ditampilkan di marketplace atau di aplikasi perdagangan online. Lah, bagaimana nih kita bisa membuat foto yang baik sehingga penjualan online kita bisa lebih baik lagi. Nah, di sini akan kita bahas. Sebelumnya kita membahas tentang pentingnya produk yang bagus, foto yang bagus untuk online shop. Mengapa? Yang pertama, manfaatnya adalah bisa menarik pembeli. Pada bisnis online, calon konsumen pasti akan menggunakan aplikasi, baik itu website marketplace atau e-commerce, bahkan untuk setingkat kantor atau satuan kerja, pengadaan barang saja kita menggunakan e-katalog. Otomatis dalam mencari produk, kita hanya bisa melihat produk tersebut melalui foto yang ditampilkan. Dan dari foto tersebut kita harus bisa menggambarkan deskripsi dari foto tersebut. Sehingga pembeli menarik, kalau fotonya bagus, otomatis pembeli akan tertarik. Nah, kita mak-mak di sini kan biasanya gini, ini fotonya bagus deh. Berapa ya harganya? Baru kita mengulik-ulik ke harga. Tetapi yang awal kita lihat adalah fotonya. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua adalah membangun identitas brand. Membangun identitas brand di sini, ini adalah citra produk penting, sangatlah penting untuk para penjual online karena mampu menciptakan kesan pada pembeli. Kesannya apa? Dengan foto yang bagus, kita memberikan kesan, mungkin contoh kayak pudot tadi. Pudot ini fotonya bagus. Kalau misalnya fotonya hanya serampangan, di situ masih ada kompor, masih ada panci, kita foto. Kan pembeli juga tidak melihatnya, wah ketoknya gak enak, kabeh semuanya berantakan. Tetapi kalau dengan pengemasan foto yang bagus, dengan kita pasang background yang bagus, pencahayaan yang bagus, atau ada aksesoris tambahan lainnya, akhirnya akan menimbulkan identitas brandnya Pudot. Wah, kayaknya menarik, enak nih. Apalagi mungkin ditambah aksesorisnya ada buah-buahannya, atau ada susu di sekitarnya, itu akan menimbulkan identitas brand tersebut. Terus pada saat identitas brand tersebut juga kita memberikan deskripsi. Deskripsi pada saat kita upload di lapak kita, baik itu WhatsApp, kita upload dengan tulisan Pudot penting, membantu stunting bagaimana bla 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 seperti itu. Akhirnya pembeli itu hanya dengan membaca deskripsi kita sudah merasa tertarik dan sudah bisa merasakan, iki kayaknya susune puding sedotnya enak nih, mudah nih untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Anak-anakku pasti suka. Nah, itu yang membuat foto yang bagus itu sangat berperan penting dalam pembentukan identitas brand. Terus yang ketiga adalah mampu meningkatkan keputusan pembeli. Mengapa kok keputusan pembeli dipengaruhi oleh foto? Seperti yang kita bahas tadi, pembeli online itu selalu kesulitan dalam membeli barang di online karena mereka tidak bisa memegang ataupun merasakan produk yang akan
kita beli, yang akan dibeli. Jadi kita harus semaksimal mungkin menonjolkan produk yang kita jual lewat gambar, yang kita iklankan. Jadi calon pembeli sudah merasakan yakin dengan produk kita. Peluang mereka untuk membeli produk yang kita tawarkan akan semakin besar kalau dengan foto yang bagus. Terus yang keempat adalah meningkatkan rate penjualan. Pastinya semua calon pembeli akan menyukai penjualan online yang menyediakan foto produk yang menarik, detail, dan pastinya informasi yang tergambar di deskripsi pada produk tersebut. Bahkan mungkin mereka bisa saja saking puasnya akhirnya getok tular kepada teman-temannya, merekomendasikan kepada teman-temannya. Nah, hal yang seperti ini berarti kan pengalaman konsumen terhadap produk kita itu bagus sehingga mereka menjadi sales penjualan kita tidak langsung tanpa dibayar, dan itu akan meningkatkan rate penjualan kita, dan otomatis mereka adalah loyal customer kita atau pelanggan yang loyal terhadap produk-produk yang kita jual. Mungkin seperti itu manfaat dari foto produk yang bagus untuk online shop. Terus di dalam ini kita masuk langsung ke teknik fotografi secara sederhana saja. Karena ilmu teknik memoto ini bagi semua, kalau di kursus Yanke itu cukup lumayan lama. Saya kemarin pernah ikut kursus ini hampir 1 bulan dengan menyetor foto-foto, dan ini memang harus dilakukan sesering mungkin. Karena apa? Tidak cukup 1 atau 2 kali kita melakukan pemotoan pada produk-produk. Yang pertama, pastikan dulu lensa kamera kita sudah bersih atau belum. Jangan-jangan keluhan kita terhadap hasil foto yang buram ternyata gara-gara kameranya kotor. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Kita bisa menggunakan dengan kain halus atau menggunakan kain microfiber. Yang paling terjelek, pakai jilbab. Karena kita tidak mungkin membawa kemana-mana kain microfiber. Atau paling terdekat adalah tisu. Sebenarnya yang sangat direkomendasikan sekali itu adalah kain microfiber atau tisu basah. Sehingga tidak menimbulkan sisa-sisa serabut-serabut di lensa kamera. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, sebentar, ini nggak begitu kelihatan. Resolusi. Resolusi di sini adalah istilah yang digunakan sebagai gambaran detail sebuah gambar digital. Sedangkan resolusi gambar adalah jumlah piksel yang ada dalam sebuah gambar digital. Resolusi bisa diingat pula sebagai kerapatan piksel yang tersusun dalam sebuah gambar. Pengukuran resolusi sini menggunakan satuan inci. Semakin tinggi resolusi kamera, semakin baik kualitas gambar. Di sini kita tidak bisa bohong ya, ibaratnya HP yang Oppo dibandingkan dengan yang iPhone itu aja sudah beda. Jelas gambarnya akan terlihat lebih jelas kalau kita menggunakan iPhone. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan foto kita walaupun menggunakan Oppo ataupun menggunakan Xiaomi, fotonya jelek. Itu masih bisa diakali dengan pencahayaan dan segala macam. Nah, dari resolusi ini di setiap HP memang beda-beda. Mungkin bisa dilihat di pengaturan HP masing-masing. Sebentar, nah, ya. Ini contohnya resolusi yang ada di pengaturan HP, nanti bisa dilihat di HP-nya masing-masing, nggih. Itu bisa menggunakan di setting pada kameranya. Terlihat di situ ada resolusi. Terus yang berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan mengapa begitu penting untuk foto
pada saat kita moto, karena dalam foto produk aspek ini sangat penting. Cahaya sendiri terbagi menjadi dua, ada cahaya alami dan cahaya buatan. Untuk cahaya alami itu bisa menggunakan cahaya matahari langsung. Biasanya diambil pada jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Itu nanti cahaya pas terang-terangnya. Terus atau pada pukul 3 sampai jam 5 sore. Bisa, atau yang kedua, bila di saat mendung, kabut dan segala macam, kita bisa menggunakan pencahayaan buatan, menggunakan lampu atau menggunakan ring light seperti pada foto di samping di PowerPoint saya ini. Ini bisa digunakan sebagai alat bantu pencahayaan. Bisa juga menggunakan lampu belajarnya anak-anak. Itu bisa disorotkan langsung kepada fokus produk yang pengen kita foto. Seperti ini mungkin salah satu foto produk dari kuenya Mom Teens, brownies Mom Teens yang difoto lewat menggunakan pencahayaan alami atau pencahayaan matahari, dan yang di bawah ini dengan pencahayaan buatan. Tetapi memang masing-masing orang mana yang lebih baik. Nah, menurut saya baik semua. Kenapa? Kita juga melihat situasi, kondisi, dan produk yang ingin kita tawarkan. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam penggunaan pencahayaan ini. Oke, sampai di sini mungkin ibu-ibu sudah mulai sedikit mengerti nggih tentang foto-foto, walaupun hanya sedikit gitu. Berikutnya adalah background. Background foto ini juga sesuatu yang sangat penting kita pikirkan. Karena apa? Background itu menampilkan foto produk. Contoh aja seperti di PowerPoint ini. Ini hanya menggunakan background hitam polos. Hitam polos, terus produknya akan terlihat lebih fokus, lebih tampak lebih fokus gitu daripada kita menggunakan background yang warna-warni. Akhirnya jadi kita melihat juga dengan produk apa yang ingin kita tawarkan. Contoh kayak Pudo tadi, mungkin lebih bagusnya dia dengan ada tambahan di backgroundnya ada aksesoris seperti buah-buahan, sayur-sayuran, akan timbul menjadi lebih menarik dan terlihat lebih elegan. Mungkin seperti itu. Terus teknik kelima adalah menggunakan grid lens. Grid lens ini pada setiap kamera pasti ada. Itu untuk membantu. Sebenarnya bisa digunakan, bisa tidak. Hanya membantu kita mengatur peletakan objek utama di dalam foto agar terlihat seimbang. Harapannya dengan adanya grid lens, semua foto fokus dari produk yang ingin kita foto itu berada tepat pada posisi tengah ataupun posisi samping kalau kita menginginkannya di samping dan tidak terputus. Mungkin seperti itu. Di beberapa HP namanya ada petak atau garis sisi atau garis komposisi. Mungkin seperti itu. Terus yang keenam adalah teknik fokus di satu titik. Sebenarnya teknik ini diartikan juga adalah fokus pada produk yang ingin kita promosikan. Nah, disitulah titik yang kita tuju. Boleh juga teman-teman biasanya kan sering tuh selfie pakai efek ngeblur. Bisa pakai efek efek yang kita maksud adalah efek ngeblur pada backgroundnya biasanya digunakan pada pemotretan outdoor hingga fokus utama foto terlihat jelas. Contohnya seperti ini. Ini tidak di luar, tidak dalam posisi di luar ruangan, tetapi dalam ruangan, tetapi yang bagian belakang itu kita buat ngeblur. Hal ini bisa kita gunakan dengan pada HP itu ada mode potret. Mode potret itu otomatis akan membuat background yang ada di belakang menjadi blur. Sedangkan foto itu fokus, tetapi backgroundnya tetap kelihatan lebih nyata. Kalau yang sebelah ini adalah hasil foto
fokus pada sudut kanan. Jadi tinggal kita mengasah bagaimana cara kita memfoto suatu produk. Terus yang berikutnya adalah dalam mengambil foto produk, satu sudut foto saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, coba untuk mengambil foto produk dari berbagai sudut pengambilan gambar untuk mendapatkan dimensi yang sempurna. Kita bakalan menghasilkan tampilan karakter produk yang unik, berbeda, dan mampu membuat siapapun yang melihat tertarik. Jangan takut untuk bereksperimen sampai mendapatkan angle yang cocok dan sesuai dengan produk kita. Dan jangan lupa satu yang mungkin cute untuk fotografi hari ini, jangan minder karena gak punya bakat, minderlah karena gak punya tekad. Jadi segala sesuatunya tetap bisa kita pelajari. Terus untuk ini contoh foto, ini pengambilan dengan teknik dari depan langsung untuk produk. Mungkin pudot bisa kita foto dengan teknik ini. Kalau yang berikut ini adalah pengambilan foto dengan teknik level eye atau sejajar dengan mata kita melihat. Ini biasanya memang teknik yang sering digunakan untuk foto-foto pada produk-produk makanan. Karena biar untuk makanan itu bisa terlihat semua isinya. Ini namanya level eye. Terus berikut juga sama untuk produk makanan. Dari sini, dari foto sini saja kita melihat, wah ketoke enak iki kelepone. Mungkin seperti itu. Terus kalau yang ini teknik frog eye, jadi seolah-olah makanan produk tersebut terlihat tinggi dan besar. Ini tekniknya dengan membalik kamera ke bawah. Itu. Jadi fokus yang kita foto itu nanti akan terlihat besar dan kokoh, ibaratnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Masih kita buka room chat. Monggo moderator. Baik, terima kasih Ibu Eka Ferawati. Ini kami bacakan pertanyaan di kolom chat. Apakah foto yang bagus hanya bisa dihasilkan oleh kamera yang bagus atau mahal? Bagaimana dengan ibu-ibu yang yang punya kamera HP biasa? Ini pertanyaan dari Ibu Kuku, silahkan. Oke. Terima kasih Ibu Kuku. Pada dasarnya tidak semua HP tidak perlu kita memfoto HP dengan HP yang bagus, karena foto dengan HP biasa pun kita masih bisa, tinggal kita perlu memperhatikan cahaya, pencahayaannya bagaimana. Kita pengen membuat foto tersebut remang-remang, berarti atau fokus di satu produk itu dan suasananya remang-remang, berarti kita mengatur pencahayaannya. Terus mungkin yang kedua, ini kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengeditan foto, tetapi karena kita itu produk yang menjual, diminimalkan untuk penggunaan pengeditan foto. Karena apa? Kita tuh khawatirnya saat nanti kita barang sampai ke pembeli kecewa, kok produknya beda dengan fotonya. Itu karena editannya terlalu kenemenan, ibaratnya seperti itu, atau menggunakan filter yang terlalu berlebihan. Jadi bisa menggunakan HP biasa, tetap bisa, cuma kita perlu memang memperhatikan pencahayaannya, teknik pengambilannya. Produk saya bentuknya tinggi, lebih baik saya menggunakan teknik mulai mungkin kayak level eye, atau bentuk makanan kayak pudot. Bisa dilihat dari bawah biar terkesan tinggi. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan yang lain?
Ada pertanyaan lagi, Tadi Ibu. yang aplikasi itu. Mohon info aplikasi-aplikasi yang mudah untuk membuat foto bagus untuk berdagang. Ini pertanyaan dari Ibu Dwi Ervin. Silahkan. Untuk aplikasi yang mudah untuk membuat foto bagus, sebenarnya pada dasarnya foto saya sering menggunakan Canva. Itu terus yang kedua kalau menggunakan apa ya? Sebentar, tak lihatkan. PicsArt juga bisa atau menggunakan ini. Ponto. Kalau Ponto itu kita nanti membuat seolah-olah menulis tulisan dalam bentuk tulisan. Tetapi kalau untuk mengedit fotonya itu saya biasanya menggunakan Canva. Banyak untuk aplikasi yang ada di aplikasi store itu banyak macamnya app store. Jadi bisalah. Tapi yang jelas untuk memfoto sendiri memang perlu latihan. Jadi memang kita perlu sering-sering mengambil foto itu dalam berbagai sudut. Jadi mana yang bagus itu yang kita ambil untuk diedit. Misalnya diedit. Diedit paling kalau untuk edit produknya tidak, cuma hanya mengganti background. Biasanya kan seperti itu. Jadi seolah-olah foto tersebut memang nyata supaya nanti pada saat pembeli datang barang, oh ya sesuai karo fotone. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, materi yang luar biasa dari Ibu Eka Ferawati. Jadi prinsipnya bahwa foto produk merupakan media informasi dan menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu narasumber kita, Ibu Kukuh Kristiani dan Ibu Eka Ferawati. Perlu kami sampaikan bahwa setelah ini acara akan dilanjutkan dengan pembagian pudot penting, puding sedot, pencegah stunting, dan sembako di klinik anak dan klinik Objin. Mewakili semua panitia kami pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Kota Madiun membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini tegap dan saling berjanji, kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah Kota Madiun tercinta.
Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun bangsa ini. Menuju kota nomor satu di negeri ini. Aku cinta